Oke, masuk bosku. Terima kasih bosku. Bagaimana caranya membangunkan suami untuk sholat subuh? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin yang membangunkan ibu, yang menyuruh ibu baca Quran, yang mengingatkan ibu pakai jilbab, tudung labuh, baju panjang, yang mengingatkan ibu mesti ikut pengajian, mestinya bapak itu. Tapi karena takdir bapak itu Fir'aun, maka dalam hadis ada itu disebutkan imra'atun aiqazat zaujaha. Seorang perempuan yang membangun untuk sholat subuh, maka dia juga mendapatkan pahala seperti suami yang membangunkan istrinya sholat subuh. Nah, jadi mungkin ibu bangunkan, sama macam bangunkan sahur, bangun tak jauh bangun, siramkan air agak segayung. Mengamuk dia, marah dia, lebih baik aku ingatkan abang dari abang masuk neraka jahanam, bilang sama dia. Kalau dia marah juga, tontonkan video nih, bilang Ustaz Somad yang nyuruh, biar dia marah sama saya. Paling-paling dibulinya saya di internet. Tak ada cara lain. Apakah berwakaf perlu dengan ikrar wakaf? Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, apakah tanah, apakah ruko, apakah kebun, yang keempat adalah ikrar. Aku wakafkan tanahku 2 hektar untuk bangun pesantren tunai. Kata yang menerima, aku terima. Yang berwakaf, yang menerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan, dan ada ijab, mengeluarkan kertas, ada formulirnya itu di kantor KUA, nama sampulnya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, dibawa akta ikrar wakaf yang selembar tadi ke BPN, alih namakan, bukan nama bapak, bukan nama keluarga yang mengasihi tadi, tapi sudah nama yayasan. Kalau yayasan dipilot bangkrut, dia diambil oleh negara, bukan, karena harta warisan la yurasu, tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, dan tak bisa dijual belikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah, tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah? Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah. 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial. Berapa miliar itu? Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talha, Abu Dihdah, Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh.